Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwani wa khatibuddin rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku sekalian yang semoga Allah tabaraka wa taala selalu diberikan keberkahan oleh Allah azza wa jalla dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah tabaraka wa taala masih terus melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat duduk hadir pada kajian online kita, kajian rutin kita yang membahas tentang kitab Al-Bahrul Ra'iq fi Zuhdi war Raqa'iq, kitab tentang tazkiyatun nafs, kitab tentang penyucian jiwa, pembersihan hati, karya dari Syekh Dr. Ahmad Farid hafizahullah taala. Kita berdoa kepada Allah azza wa jalla, semoga Allah tabaraka wa taala selalu berikan keikhlasan bagi diri kita ketika kita menuntut ilmu, sehingga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Salat dan salam semoga tercurah kepada Rasulinal Karim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahilian, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syar'i, itu zaman as-sunnah. Masyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan mabahas kita, hari ini insyaallah taala kita akan masuk bab baru setelah kemarin sudah kita bahas tentang al-jihadu fi sabilillah. Hari ini kita akan masuk bab tentang az-zuhdu, tentang zuhud. Tentang zuhud. Apa makna dari zuhud? Dan banyak dari kaum muslimin yang salah pengertian, salah kaprah tentang pengertian dari zuhud ini sendiri. Al-Imam Abu Sulaiman rahimahullahu taala berkata, "La tashhad li ahadin biz-zuhdi." Janganlah engkau mempersaksikan bahwa seseorang itu telah zuhud. Janganlah engkau mempersaksikan bahwa orang tersebut telah zuhud. Maksudnya apa? Kita jangan tiba-tiba mengatakan orang ini orang yang zuhud luar biasa. Kenapa? Fa inna zuhda fil qalbi. Karena zuhud itu letaknya di hati. Ini pembahasan yang pertama nih, Khan. Ini materi yang pertama, yaitu zuhud itu adalah amalan hati. Perhatikan baik-baik. Yang namanya amalan hati tidak terlihat berarti. Betul? Zuhud adalah amalul qalbi, amalan hati. Berarti zuhud atau tidaknya seseorang yang benar-benar mengetahui dengan pasti adalah Allah tabaraka wa taala. Nah, makanya Imam Abu Sulaiman sampai mengatakan, la tashhad bi ahadin bizuhdi. Janganlah engkau mempersaksikan bahwa seseorang itu telah berlaku zuhud secara lahiriahnya maksudnya. Karena zuhud itu adalah letaknya di hati. Nah, subhanallah. Jadi anggapan masyarakat bahwa zuhud itu harus miskin, misalnya, betul ya? Pakaiannya jelek, tinggalnya mungkin di tempat rumah yang nggak bagus, dan seterusnya. Ini semuanya tertepi semua nih berarti. Kenapa? Karena zuhud itu di hati pada hakikatnya. Amalul qalbi, amalan hati. Amalan hati, subhanallah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang hasan yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah, dan hadis ini ada juga di kitab Hadis Arba'in Nawawiyah dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Ia berkata, "Atan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam rajulun faqala." Ada seseorang mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian bertanya pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah,
dullani ala amalin idza ana amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, tunjukkan amalan kepada diriku. Tunjukkan tentang satu amalan kepada diriku yang kalau aku lakukan amalan tersebut, Allah Azza wa Jalla akan mencintaiku dan manusia pun akan mencintaiku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Izhad fid dunya yuhibbukallah." Zuhudlah engkau tentang dunia, itu zuhudlah engkau pada dunia, maka Allah akan mencintai. Wazhad fima fi aidin nas yuhibbukan nas. Zuhudlah engkau dari apa yang ada di sisi manusia, apa yang di tangan manusia, zuhudlah, maka manusia pun akan mencintai. Allahu akbar. Di sini azim, luar biasa bagaimana menceritakan keutamaan dari zuhud dan motivasi bagi diri kita semua untuk berbuat zuhud di atas muka bumi ini. Dalam hadis ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, itu terdapat dua nasihat. Ada dua nasihat ya, kawan. Ada dua nasihat yang kalau kita melakukan dua nasihat ini, Allah akan mencintai kita, manusia pun akan mencintai kita. Itu yang pertama, zuhud kepada dunia, yang kedua zuhud dari apa yang di tangan manusia. Maksud di sini apa? Para ulama menyebutkan bahwa tidak bergantung hatinya dengan dunia. Ini tafsir gampangnya nih. Pengertian mudahnya dari izhad fid dunia, zuhudlah engkau pada dunia. Maksudnya apa? Tidak bergantung hatimu kepada dunia. Ini yang dimaksud dengan izhad fid dunia. Zuhudlah engkau pada dunia, dengan dunia, maksudnya tidak bergantung hatimu dengan dunia. Kemudian wazhad fima fi aidin nas, dan zuhudlah dari apa yang ada di tangan manusia. Maksudnya apa? Tidak rakus dari apa yang ada di tangan manusia. Ini pengertian mudahnya nih. Tidak rakus dari apa yang ada di tangan manusia. Allahu akbar, subhanallah. Ini secara singkat dari makna izhad fid dunya wazhad fima fi aidin nas. Zuhudlah engkau di dunia, maksudnya jangan gantungkan hatimu kepada dunia. Engkau ketika menggantungkan hatimu pada dunia, pasti yang ada kekecewaan pasti. Yang kedua, wazhad fima fi aidin nas. Zuhudlah dari apa yang ada di tangan manusia, jangan rakus dari apa yang ada di tangan manusia. Nah, kalau manusia rakus dari apa yang ada di tangan manusia, itu akan pasti memudaratkan dirinya dan ujung-ujungnya pasti manusia akan benci kepadanya. Sekali lagi, ini menepis anggapan bahwa zuhud itu berarti identiknya harus menjadi fakir miskin, bajunya jelek dan seterusnya. Nah, ini disebutkan oleh para ulama. Saya bacakan tentang masalah amalan hati dan hadis ini. Nah, sekarang kita akan sebutkan apa sih definisi zuhud ini secara bahasa, kemudian istilah kita akan sebutkan banyak insya Allah. Karena banyak ulama yang mendefinisikan masalah zuhud ini. Secara bahasa, pengertian dari zuhud, definisi dari zuhud secara bahasa disebutkan dalam kitab Kamus Mu'jamul Wasit. Mu'jamul Wasit. Zuhud ini terambil dari kata-kata zahida. Dari kata-kata zahida. Yazhadu zuhdan zahadatan. Zahida yazhadu zuhdan zahadatan. Zahida ini zahida fihi wa anhu. Apa maksudnya? Secara bahasa, kata-kata zahida ini artinya adalah berpaling. Bisa juga meninggalkan. Bisa berpaling, bisa meninggalkan, bisa juga meremehkan. Bisa juga apa? Meremehkan. Ini secara bahasa dulu ya. Secara bahasa. Jadi dalam kitab Mu'jamul Wasit, kamus bahasa Arab ma'ruf luar biasa Masya Allah.
Disebutkan zuhud itu dari kata-kata zahidaya, zuhdan, zahadatan, yang artinya berpaling darinya, meninggalkannya, meremehkannya, dan seterusnya. Ulama lain disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, zuhud itu menurut bahasa lawan kata dari gemar. Gemar berarti kan berkeinginan, betul ya? Gemar, suka. Zuhud itu lawan kata dari gemar atau suka, berkeinginan, lawan katanya zuhud. Maka tadi dia betul 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 bahwa lawan kata gemar, suka ditinggalkan, diremehkan kan gitu. Dia berpaling dari itu. Ini menurut apa? Menurut bahasa. Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin menyebutkan, masih menurut bahasa nih, disebutkan oleh beliau, menarik insyaallah. Zuhud kata beliau adalah istilah dari berpalingnya keinginan dari sesuatu menuju yang lain yang lebih baik darinya. Sama, berpaling intinya. Jadi istilah dari berpalingnya keinginan kita dari sesuatu tersebut menuju keinginan yang lebih baik darinya. Nah, berarti yang dia tinggalkan ini pasti yang dia sukai. Itu maksud zuhud. Karena tidak dikatakan orang yang zahid kalau dia meninggalkan sesuatu yang dia tidak sukai. Kenapa yang ditinggalin? Karena Anda nggak suka. Bukan zahid berarti itu, bukan orang yang zuhud. Tapi zuhud itu adalah berpaling, meninggalkan keinginan. Tadi keinginan yang dia sukai, yang dia ingini. Dari sesuatu menuju sesuatu yang lain yang lebih baik dari. Nah, ini beberapa makna zuhud secara apa? Bahasa. Secara istilah. Secara istilah. Makna yang pertama dikatakan oleh Imam Al-Junaid. Imam Al-Junaid ketika beliau menjelaskan ayat di dalam surat Al-Hadid, surat 57, ayat 23. Surat 57 Al-Hadid ayat 23, beliau menjelaskan, ketika menjelaskan ayat ini menarik. Allah Azza wa Jalla berfirman di tengah-tengah ayatnya. Ayat 23 dari awal. Likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kalian jangan bersedih terhadap apa yang tidak kalian dapatkan, dan supaya kalian jangan terlalu bergembira terhadap apa yang diberikan Allah kepada kalian. Allahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan Allah Azza wa Jalla tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Imam Al-Junaid ketika menafsirkan, menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan bahwa orang yang zuhud itu, nah ini menarik nih, az-zahid la yafrahu min ad-dunya bimawjudin wa la ya'sifu minha ala mafqudin. Orang yang zuhud berarti adalah orang yang tidak bangga karena memiliki dunia. Luar biasa, Masya Allah. Orang yang zuhud adalah orang yang tidak bangga ketika karena memiliki dunia. Dia nggak bangga, nggak senang berlebihan ketika dia memiliki dunia. Wala ya'sifu minha ala mafqudin, dan tidak bersedih ketika kehilangan dunia itu. Allahu Akbar. Ajib nih. Ini definisi yang luar biasa nih. Jadi ketika Imam Al-Junaid menyebutkan ayat tadi, surat Al-Hadid ayat 23, supaya kalian tidak bersedih dari apa yang tidak kalian dapatkan, dan supaya kalian tidak terlalu gembira dari apa yang diberikan Allah kepada kalian. Allah jelaskan itu, ini berbicara tentang masalah takdir nih diantaranya nih. Di ayat sebelumnya kan ayat 22-nya itu masalah takdir itu sudah tertulis dari kitab Lauhul Mahfuz dan seterusnya. Imam Al-Junaid menyebutkan menarik, luar biasa nih. Nah, zahid, orang yang zahid itu adalah orang yang tidak bangga karena memiliki dunia dan tidak bersedih ketika kehilangan dunia. Allahu Akbar. Berarti tadi itu balik lagi tuh. Hatinya itu tidak tergantung kepada dunia. Hati orang yang zuhud itu tidak tergantung kepada dunia karena tujuannya adalah akhirat. Nah, ini orang zuhud nih. Makanya saya dari awal saya katakan nih,
Zuhud itu amalan hati. Hatinya itu tidak tergantung kepada dunia. Karena orang yang hatinya tergantung kepada dunia, ketika dunia itu hilang dari dirinya, Allahu Akbar. Wah, sedihnya bukan main tuh, betul. Bahkan bisa stres, bisa gila gara-gara dunia tuh, betul. Orang yang zuhud enggak. Orang yang zuhud itu orang yang hatinya tidak tergantung dengan dunia karena tujuan utamanya akhirat. Tujuan utamanya Pak adalah akhirat. Nanti kita akan sebutkan. Apa berarti meninggalkan dunia? Tidak, bukan itu. Sekali lagi amalan hati. Nah, dari sini berarti orang yang kaya pun bisa zuhud. Orang yang kaya pun bisa apa? Zuhud dengan syarat apa? Ketika di orang kaya atau konglomerat tersebut di dalam hatinya nggak ada dunia, tapi dalam hatinya ada akhirat Allah Azza wa Jalla. Dia contohnya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Luar biasa, masya Allah. 10 sahabat Nabi yang dijamin surga, banyak dari mereka orang yang kaya luar biasa. Abu Bakar As-Siddiq orang kaya, Umar bin Khattab orang kaya, Utsman bin Affan orang kaya, Abdurrahman bin Auf orang kaya, Talha bin Ubaidillah orang kaya. Tapi bedanya adalah kekayaan dan dunia mereka tidak sampai masuk ke dalam hati mereka. Hati mereka tidak bergantung kepada dunia itu. Karena hati mereka tujuan utamanya adalah akhirat Allah Azza wa Jalla. Wah, luar biasa. Ini baru orang yang luar biasa nih. Ini orang yang zuhud luar biasa. Bahkan Allah Azza wa Jalla sebutkan kan bagaimana Nabi Daud alaihissalam dan juga Nabi Sulaiman alaihissalam, betul ya? Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihissalam adalah orang yang zuhud. Padahal Nabi Daud dan Nabi Sulaiman termasuk orang yang apa? Orang yang kaya. Nabi Daud raja luar biasa. Nabi Sulaiman juga luar biasa. Allah menyebutkan di dalam surat Shad ayat 17 dan surat Shad ayat 30. Surat Shad ayat 17 Nabi Daud, surat Shad ayat 30 Nabi Sulaiman. Dan nanti satu lagi surat Shad juga ayat 44. Tapi beda, itu Nabi Ayub. Surat Shad ayat 17. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wadhkur 'abdana Dawud dzal aidi innahu awwab." Ingatlah hambaku Daud, pemilik kekuatan dalam melakukan ketaatan. Sesungguhnya beliau adalah apa? Awwab. Apa awwab itu? Orang yang selalu kembali, sering kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah dan seterusnya gitu. Allah sebutkan juga dalam surat Shad ayat 30 Nabi Sulaiman, wa wahabna li Dawud Sulaimana ni'mal 'abdu innahu awwab. Kami anugerahkan anak kepada Daud yang namanya Sulaiman, sebaik-baik hamba, ni'mal 'abdu, bayangkan, innahu awwab. Sesungguhnya dia adalah orang yang awwab, orang yang selalu kembali kepada Allah. Tadi surat Shad 17, surat Shad 30. Nah, sekarang surat Shad ayat 44, Nabi Ayub. Nabi Ayub. Inna wajadnahu sabiran ni'mal 'abdu innahu awwab. Kami dapati Ayub, Nabi Ayub adalah orang yang sabar. Makanya kita sering dengar tuh. Sabron Ayub, sabar Ayub, sabar Nabi Ayub kan gitu. Ni'mal 'abdu. Nabi Ayub adalah sebaik-baiknya hamba, innahu awwab. Sesungguhnya dia adalah orang yang awwab, orang yang kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Lihat. Allah Azza wa Jalla, perhatikan ayat ketiga ayat ini. Surat Shad tiga-tiganya, 17, 30, 44. Kita bisa perhatikan, ketiga nabi yang mulia ini mendapatkan ujian yang berbeda. Betul ya? Mendapatkan ujian berbeda. Tapi Allah Azza wa Jalla menggelari mereka semua sama-sama awwab. Sama-sama apa? Awwab. Orang yang selalu kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan taubatnya, dengan istighfarnya, dengan ketaatannya kepada Allah Azza wa Jalla, dengan ingatnya kepada Allah. Padahal kita tahu bersama, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman diuji dengan kekayaan, betul ya? Nabi Sulaiman mengatakan apa? Liyabluwani aashkuru am akfur. Ini semua ini untuk mengujiku. Aku bersyukur atau aku kufur kepada Allah. Jelas. Dan Nabi Ayub diuji dengan apa? Kemiskinan, penyakit. Tapi semuanya disebut awwab oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, yang menarik nih, bahwa ternyata para nabi
jelas para nabi orang yang pasti paling zuhud luar biasa di atas muka bumi ini. Ini menunjukkan saya katakan tadi, bukan berarti zuhud itu harus miskin identiknya. Bukan berarti orang yang kaya, konglomerat nggak bisa zuhud. Tidak. Tadi itu. Nah, mungkin kita berani mengatakan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman bukan orang yang zuhud. Nah, Nabi dan Rasul, betul ya? Ternyata Allah Azza wa Jalla menamakan sama dengan Nabi Ayyub, semuanya adalah awwab. Orang-orang hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang selalu kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dengan ibadahnya, dengan taubatnya, dengan istighfarnya, dan seterusnya. Dan ini pula pernah ditanyakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala tentang makna zuhud, tentang orang yang zuhud. Dikisahkan, su'ila Imam Ahmad agar rajul yakunu ma'ahu alfa dinar. Suatu hari Imam Ahmad ditanya, mendapatkan pertanyaan tentang orang yang memiliki 1.000 dinar. 1.000 dinar sudah insya Allah orang kaya berarti itu, karena 1 dinar itu 4/4 gram emas. 4/4 gram emas. Kalau emas sekarang 1 gram 1 juta berarti 4.250.000 kurang lebih. Kalau 1.000 berarti 4 miliar. 4 miliar 4/4 miliar. Nah, apakah ya Imam? Orang bertanya kepadanya, Imam, apakah orang yang punya 1.000 dinar nih bisa zuhud wahai Imam? Nah, ditanya, apakah orang yang punya 1.000 dinar jelas orang kaya insya Allah. Kita punya 4 miliar 250 juta. Bisa zuhud nggak? Oh, bisa jelas. Sekali lagi tadi, kenapa? Karena zuhud amalan hati. Tapi ada syaratnya kita Imam Ahmad. 2 syarat. Jawaban beliau apa? Ada 2 syarat. Nah, bisyarat. Dia bisa zuhud tapi ada syaratnya. Syarat yang pertama, alla yafraha idza zadat. Dia tidak bergembira ketika hartanya itu bertambah. 1.000 dinarnya bertambah jadi 2.000 dinar misal. Dia nggak bergembira berlebihan. Wala yahzan idza naqasat, dan dia tidak bersedih ketika 1.000 dinar itu berkurang. Allahu akbar. Ini berat ya, kawan. Ini berat nih untuk punya harta di rekening 4 miliar 250 juta bertambah jadi 8 miliar, jadi 10 miliar. Siapa yang nggak suka, betul ya? Atau naudzubillah min dzalik, yang kedua, 4 miliar 250 juta berkurang jadi 4,5 juta. Siapa yang kasih bisa ngomong sendiri itu, naudzubillah. Betul ya? Subhanallah. Ini disebutkan dalam kitab Uddatus Sabirin karya dari Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang orang yang bertanya kepada Imam Ahmad. Jadi zuhud ini subhanallah, amalan hati yang sangat luar biasa ya. Yang kita diperintahkan untuk apa? Selalu menjadikan hati kita zuhud ini kepada dunia. Nah, itu tadi definisi dari Imam Al-Junaid Muhammad bin Tanya. Sekarang definisi dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari dari sanad yang mauquf dari athar yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi. Nanti kita akan sebutkan juga tuh. Imam Ahmad menyebutkan zuhud itu ada 3 bentuk. Nah, kita termasuk yang mana coba kita lihat. Sebelumnya ini nih Abu Dzar sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu berkata, "Az-zahadatu fid dunya laysat bitahrimil halal wala idha'atil mal." Zuhud di dunia itu bukan berarti mengharamkan yang halal, bukan juga menyia-nyiakan harta. Nah, perhatikan nih. Zuhud di dunia bukan berarti apa? Mengharamkan yang halal. Contoh, menikah halal. Orang-orang yang zuhudnya salah, enggak, saya nggak mau nikah. Karena itu bisa menjadikan saya jauh dari Allah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling zuhud di atas muka bumi ini menikah. Bukan berarti mengharamkan yang halal. Makanan-makanan yang enak yang halal, makan silakan. Selama itu halal, tidak berlebihan silahkan. Kan gitu. Nah, zuhud kata Abu Dzar Al-Ghifari bukan berarti mengharamkan yang halal. Dan bukan berarti apa? Menyia-nyiakan harta, idha'atul mal. Iya. Karena orang yang zuhud nggak mungkin menyia-nyiakan harta. Walakin az-zahadata fid dunya alla takuna bima fi yadayka awthaqa mimma fi yadayillah. Wah, ini. Akan tetapi orang yang zuhud di dunia ini, kata beliau ini yang pertama, engkau yakin terhadap apa yang ada di tangan Allah daripada apa yang di tanganmu. Satu nih, ini menarik luar biasa nih, Pak.
Engkau yakin, engkau begitu yakin terhadap apa yang di tangan Allah itu lebih baik, lebih besar, lebih berharga daripada apa yang ada di tangan, daripada apa yang di tangan. Wah, ini pengertian luar biasa banget nih, Khan. Inilah yang menjadikan Umar bin Khattab radhiyallahu taala ketika di perang Tabuk berani menginfakkan hartanya, setengah asetnya. Bayangkan kita punya harta banyak luar biasa, setengah aset kita ambil, kita kasih ke Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, hada lillahi wa Rasul, ini untuk Allah dan Rasul. Itu iman yang bicara, ikhwan. Betul, iman yang bicara. Kita mau infak 100 juta aja bisa mikir. Ini setengah aset diambil, ini untuk Allah dan Rasul. Umar bin Khattab. Ya kata Umar, hari ini aku akan kalahkan Abu Bakar. Tapi ternyata apa? Nggak bisa. Abu Bakar datang dengan seluruh hartanya, bayangkan. Hada lillahi wa Rasul, ya Rasul. Ini untuk Allah dan Rasul. Apa yang kau tinggalkan bersama keluargamu? Allah dan Rasul. 100%, bayangkan. Kenapa? Karena Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu punya keyakinan dengan keyakinan yang kuat luar biasa. Apa yang di tangan Allah Azza wa Jalla jelas lebih baik, lebih besar, lebih banyak daripada apa yang cuma di tangannya. Abu Bakar As-Siddiq yakin ketika dia menginfakkan seluruh hartanya, dia tidak akan minta-minta kepada manusia. Karena dia yakin dengan seyakin-yakinnya, keyakinan nggak boleh goyang sama sekali nih. Nggak ada goyang sama sekali. Bahwa apa yang di tangan Allah pasti lebih baik, lebih besar, lebih berharga daripada apa yang di tangan. Ini menjadikan beliau berani untuk menginfakkan seluruh hartanya. Setengah harta aja umur kita berat luar biasa. Dia ubah seluruh hartanya. Allahu Akbar. Lihat bagaimana keyakinan iman. Ya Abu Dzar mengatakan, Subhanallah. Alla takuna bima fi yadayka awthaqa mimma fi yadayillah. Engkau begitu yakin terhadap apa yang ada di tangan Allah daripada apa yang di tanganmu. Karena apapun yang di tanganmu sebentar bisa hilang itu. Tapi kalau apa yang di tangan Allah Azza wa Jalla, tidak akan pernah bisa hilang. Keyakinan ini yang mahal nih, keyakinan ini yang luar biasa berat nih. Dan kemudian Abu Dzar melanjutkan, wa antakuna fi thawabil musibah idza anta usibta biha arghab fiha law annaha ubqiyat lak. Zuhud juga kata beliau bermakna juga ini nih. Ketika engkau tertimpa musibah, engkau lebih mengharap pahala dari musibah tersebut daripada kembalinya dunia itu padamu. Wow, tambah berat lagi nih, kok. Betul nih. Ketika engkau tertimpa musibah, kata Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, engkau lebih berharap pahala dari Allah daripada apa? Kembalinya dunia itu kepadamu. Kita dapat musibah misalnya, auzubillahi min dzalik. Anak kita sakit terus ngeluarin banyak uang di rumah sakit misalnya. Nah, maka kita lebih berharap pahala dari Allah Azza wa Jalla dari musibah ini. Pengangkatan derajat, penghapusan dosa, pahala yang luar biasa menanti besar ketika kita sabar dan terima akan takdir Allah. Daripada kemudian apa? Uang yang kita keluarkan di rumah sakit tersebut mungkin banyak, itu kembali. Allahu Akbar. Lega kita gitu. Apa itu? Gak ada ketergantungan hatinya kepada dunia. Dan ini yang luar biasa nih, kawan. Ini yang PR kita bersama nih. Bahwa dunia ini benar-benar sudah masuk ke dalam hati kita dan bercokol kuat dalam hati kita. Makanya sebagian ulama mengatakan yang namanya zuhud adalah ketika engkau berhasil memasukkan akhirat di hatimu dan dunia di tanganmu. Itu zuhud tuh. Akhirat benar-benar masuk dalam hatimu. Kehilangan 2 rakaat sebelum subuh. Oh, sedihnya luar biasa. Kehilangan salat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Wah, sedihnya bukan main. Kehilangan momen untuk bisa beribadah kepada Allah. Itu sedihnya bukan main harusnya. Kenapa? Di hati akhiratnya harusnya. Tapi ketika kehilangan dunia di tangan, cari lagi, karena kehilangan di tangan kan gitu. Bisa cari lagi. Ini yang saya katakan, ini menjadi PR kita bersama. Ini menjadi PR kita bersama. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala mengatakan zuhud itu ada 3 bentuk. Nah, zuhud itu ada 3 bentuk. Yang pertama kata Imam Ahmad, tarkul muharramat, meninggalkan yang haram. Ini zuhudnya orang-orang awam. Berarti semua kaum muslimin itu sebenarnya zuhud. Dengan syarat apa? Mereka meninggalkan sesuatu yang haram. Meninggalkan yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, maka mereka termasuk orang-orang yang zuhud. Ini tingkatan pertama. Tingkatan orang-orang awam.
Meninggalkan yang apa? Yang haram. Tingkatan yang kedua, meninggalkan yang berlebih-lebihan dari yang halal. Meninggalkan sesuatu yang berlebih-lebihan padahal halal. Dia tahu nih, ini kalau saya lakukan saya akan berlebih-lebihan pada sesuatu yang halal. Dia tinggalkan. Ini zuhudnya orang-orang yang khusus. Kalau tadi awam, secara umum, betul ya? Meninggalkan yang haram itu sudah termasuk zuhud pada hakikatnya. Tapi jelas tingkatan yang bawah, kan gitu. Naik lagi tingkatan lebih tinggi, meninggalkan yang berlebih-lebihan dari hal-hal yang haram. Dari hal-hal yang apa? Yang haram. Dari hal-hal yang halal, afwan. Meninggalkan yang berlebih-lebihan dari yang halal. Ini halal nih. Tapi kalau saya lakukan, saya akan berlebih-lebihan dari sesuatu yang halal ini. Subhanallah, ini zuhudnya orang yang khusus nih, nggak main-main, luar biasa nih. Zuhudnya orang-orang yang khusus ini luar biasa, masya Allah. Kenapa pakai mobil ini aja? Ya, saya yang penting kan bisa jalan mobilnya, di dalam saya nikmat. Ngapain pakai mobil-mobil yang luar biasa mahal miliaran dan seterusnya? Walaupun dia mampu ya, walaupun dia mampu, tapi dia tinggalkan itu, padahal halal kan gitu. Dan itu tidak memberatkan dirinya karena mungkin dia orang kaya, ditinggalkan itu enggak. Cukuplah. Ini yang cukup sudah, masya Allah. Meninggalkan yang berlebih-lebihan dari yang halal. Ini tingkatan kedua. Ini sesuatu orang yang khusus. Yang ketiga, meninggalkan semua perkara yang menyibukkan diri dari Allah. Wah, ini zuhudnya al-arifin. Orang-orang yang faham terhadap Allah. Orang-orang yang berilmu tentang Allah Azza wa Jalla. Meninggalkan semua perkara yang menyibukkan dirinya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wah, luar biasa nih, Masya Allah. Ini tingkatan ketiga nih. Tapi syahid dari bahasan kita pada hakikatnya yang pertama nih. Semua kaum muslimin insya Allah pada hakikatnya zuhud. Dengan syarat dia meninggalkan sesuatu yang apa? Yang haram. Ini zuhudnya orang-orang yang awam kan gitu. Zuhudnya orang yang khusus meninggalkan sesuatu yang berlebih-lebihan dari sesuatu yang halal. Zuhudnya orang yang arif, berilmu, memahami siapa itu Allah Azza wa Jalla, maka dia meninggalkan semua perkara yang bisa menyibukkan dirinya dari Allah. Wah, ini gak main-main ya. Ini kalau ketiga ini luar biasa, Masya Allah nih. Ini zuhudnya orang-orang yang arif, kata Imam Ahmad. Orang-orang yang paham terhadap Allah Azza wa Jalla. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala mendefinisikan zuhud. Seperti dikatakan oleh muridnya Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah di dalam kitab beliau Madarijus Salikin, sami'tu Syekhul Islam Ibn Taimiyah yaqul, aku mendengar Syekhul Islam Ibn Taimiyah berkata tentang zuhud, az-zuhdu tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Definisi beliau ini dakik banget, luar biasa. Dakik tuh sangat mendalam, luar biasa. Zuhud kata Syekhul Islam yang disebutkan oleh murid Imam Qayyim al-Jauziyah, tarku ma la yanfa'u fil akhirah, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Ini zuhud. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Ini zuhud. Ini zuhud nih. Meninggalkan segala sesuatu yang nggak ada manfaatnya untuk negeri akhirat. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu, kita tanya diri kita nih, ini ada manfaatnya nggak untuk akhirat saya? Nggak ada. Minta maaf, saya nggak mau. Padahal mungkin itu sesuatu yang mubah. Bisa jadi sesuatu yang apa? Mubah. Kalau sesuatu yang haram ya jelas kan gitu. Tapi sesuatu yang mubah ini, di dalamnya ternyata nggak ada pahala. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya untuk negeri akhirat. Allahu Akbar, luar biasa. Ini yang dikatakan oleh para ulama, definisi ini dakik banget, luar biasa. Sangat mendalam. Contohnya tadi tuh, dia tinggalkan sesuatu yang halal mungkin yang bisa menjadikan dia terlalaikan berlebih-lebihan kepada dunia. Dia tinggalkan segala sesuatu yang bisa menyibukkan dirinya dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Masuk ke sini semua tuh. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan hadhil ibarah min ahsani ma qila fi zuhdi. Ungkapan ini nih adalah ungkapan yang terbaik, definisi terbaik yang mewakili tentang masalah zuhud itu apa. Luar biasa. Dan beliau juga mendefinisikan tentang masalah wara. Wara. Apa itu wara?
Ya, Syekhul Islam mengatakan tarku ma takhafu dararahu fil akhirah. Meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan membahayakan bagi kehidupan akhirat. Ditinggalkan kenapa? Saya khawatir sesuatu ini bisa membahayakan saya di hari akhirat. Padahal belum tentu. Padahal bukan sesuatu yang haram, tapi dia tinggalkan karena dikhawatirkan akan membahayakan kehidupan akhirat. Ini didefinisikan juga oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Itu tentang masalah apa? Definisi zuhud. Lihat, bayangkan kita baru bicara masalah definisi zuhud saja. Ini luar biasa, Masya Allah ya. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan kemudahan kita untuk bisa menjadi hamba-hamba yang zuhud pada dunia. Ikhwatan iman rahiman rahimakumullah. Sekarang kita akan bahas tentang tingkatan zuhud. Tentang tingkatan zuhud. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Thariqatul Hijratain, dalam kitab beliau Thariqatul Hijratain, menyebutkan bahwa zuhud disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim ada 4 tingkatan. Ada 4 tingkatan. Kalau tadi Imam Ham mengatakan 3, ini beliau 4 lebih spesifik lagi insya Allah. Pertama, zuhud yang wajib bagi setiap muslim. Yang pertama. Zuhud yang wajib bagi setiap muslim. Ini sama seperti Imam Ahmad katakan tadi. Apa maksudnya zuhud yang wajib bagi setiap muslim? Zuhud terhadap perkara yang haram. Itu meninggalkan perkara yang haram. Ini yang pertama. Zuhud yang sifatnya wajib. Ini yang saya katakan tadi. Bahwa setiap muslim dan muslimah ketika dia meninggalkan sesuatu yang haram, maka pada hakikatnya mereka telah zuhud kepada dunia. Pada hakikatnya mereka telah zuhud kepada dunia. Makanya Ibnu Qayyim menyebutkan ini juga. Sebagaimana Imam Ahmad katakan tadi. Zuhud yang wajib bagi setiap muslim adalah zuhud dari perkara yang haram, yaitu meninggalkannya. Yang pertama. Tingkatan zuhud yang pertama. Tingkatan zuhud yang kedua dikatakan Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Zuhud yang sifatnya mustahabbah, sunnah. Sunnah dikerjakan, ya dapat pahala, ditinggalkan, tidak berdosa. Zuhud yang sifatnya apa? Mustahabbah, sunnah. Apa itu? Zuhud terhadap perkara-perkara yang makruh. Zuhud terhadap perkara-perkara yang makruh, ditinggalkan sesuatu yang makruh nih. Kalau dia meninggalkan sesuatu yang makruh, insya Allah dapat pahala tuh. Dan perkara-perkara yang mubah tapi berlebihan. Subhanallah. Tadi katakan Imam Ahmad juga tuh kedua, betul ya. Tapi ini ada tambahan. Zuhud terhadap perkara-perkara yang makruh dan perkara-perkara yang mubah berlebihan. Maksudnya apa? Perkara-perkara mubah yang berlebihan ini melebihi kebutuhan. Itu maksudnya. Perkara-perkara yang mubah dan berlebihan ini adalah melebihi apa? Kebutuhan. Makan, minum, pakaian misalnya, kan gitu. Pakaian sudah punya 1 lemari, beli lagi 1 lemari, kan gitu ya. Apalagi ibu nih, subhanallah. Warnanya kuning langsat, yang warnanya kuning apa, kuning macam-macam, luar biasa, subhanallah. Ini zuhud yang sifatnya mustahab atau sunnah, yaitu zuhud terhadap perkara-perkara yang makruh dan perkara-perkara mubah yang berlebihan. Ini mustahab sunnah. Yang ketiga. Nah, yang ketiga baru agak panjang nih. Zuhud orang-orang yang berpacu ketika berjalan menuju Allah. Zuhud orang-orang yang berpacu ketika berjalan menuju Allah. Zuhud orang-orang yang berpacu ketika berjalan menuju Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, ini dari rinciannya nih. Ini kata Ibnu Qayyim ada 2 macam. Yang ketiga nih, 2 macam. Zuhud orang-orang yang berpacu ketika berjalan menuju Allah itu ada 2 macam. Yang pertama, zuhud terhadap dunia secara umum. Zuhud terhadap dunia secara umum. Hati-hati, jangan sampai salah memahami ini nih.
Zuhud terhadap dunia secara umum. Maksudnya bukan mengosongkan tangan menjadi hampa dari dunia. Maksudnya bukan membuang dunia. Tidak. Perhatikan nih. Yang ketiga nih, zuhud. Orang-orang yang berpacu ketika berjalan menuju Allah ada dua. Yang pertama zuhud terhadap dunia secara umum. Maksudnya bukan mengosongkan tangan kita menjadi hampa kepada dunia. Atau meninggalkan dunia, membuang dunia secara total. Tidak, bukan itu maksudnya. Tetapi, maksudnya apa? Menjadikan hati kita, ini perhatikan nih, menjadikan hati kita kosong secara total, menjadikan hati kita kosong secara total dari hal-hal yang serba bersifat duniawi. Menjadikan hati kita kosong secara total dari hal-hal yang serba bersifat duniawi. Berarti apa? Dia tidak biarkan dunia itu menempati hatinya. Meskipun mungkin dunia itu ada di tangannya, paham? Nah, meskipun dia mungkin orang kaya, punya harta di tangannya, tapi hartanya ini nggak dimasukkan ke dalam hatinya. Karena hatinya dia kosongkan total dari hal-hal yang bersifat duniawi itu. Luar biasa, Masya Allah. Sehingga hatinya tidak tergoda dengan dunia. Ini zuhudnya orang yang berpacu berjalan menuju Allah terhadap dunia secara umum. Nah, ini yang dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin, betul ya? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Umar bin Abdul Aziz, kan gitu. Umar bin Abdul Aziz lebih luar biasa lagi. Dunia datang kepadanya jadi khalifah, tapi dia tinggalkan dunia itu. Itu kan luar biasa, Masya Allah. Ini yang luar biasa, Masya Allah. Ini zuhud macam yang pertama dari zuhud yang ketiga ya. Zuhud orang-orang yang berpacu ketika berjalan menuju Allah dari dua macam, yaitu zuhud terhadap dunia secara umum. Maksudnya bukan meninggalkan dunia secara total, bukan membuang dunia, berarti harus miskin gitu enggak. Tapi dia mengosongkan hatinya. Dari tadi itu, mengosongkan hatinya dari ketergantungan kepada dunia. Mengosongkan hatinya secara total dari hal-hal yang bersifat duniawi sehingga hatinya tidak tergoda dengan hal-hal dunia karena dunia berat ya. Subhanallah. Dunia ini luar biasa. Rasulullah SAW mengatakan innamad dunya hulwatun khadirah. Sesungguhnya dunia ini manis dan hijau. Sesuatu yang manis dan sesuatu yang hijau, manusia suka itu. Betul ya? Ketika kita mencicipi sedikit-sedikit dari dunia itu, tanpa kita sadari dunia itu masuk ke dalam hati kita tuh, sehingga akhirat gak ada tempat dalam hati kita. Itu maksudnya. Allahu Akbar, subhanallah. Dan sekali lagi, ini bukan seperti yang dipahami oleh orang-orang sufi. Berarti melupakan dunia, melupakan makhluk, dan seterusnya. Ini jelas sesuatu yang batil, na'udzubillah. Karena sekali lagi, zuhud adalah letaknya di hati. Dihilangkan ketergantungannya kepada cinta dunia, kepada dalam hatinya. Namun ketergantungannya hanya kepada Allah Azza wa Jalla saja. Dalam taat kepada Allah dan seterusnya. Nah, zuhud yang kedua, zuhud terhadap diri sendiri. Nah, ini yang paling berat sebenarnya. Zuhud macam-macam zuhud yang ketiga ya, masih yang ketiga ini kan terbagi dua tadi. Itu zuhud orang-orang yang berpacu ketika berjalan menuju Allah. Yang pertama zuhud terhadap dunia secara umum. Yang kedua zuhud terhadap diri sendiri. Ini yang terberat. Kenapa? Karena diri kita biasanya selalu ngasih uzur bagi diri kita. Ya saya nggak apa-apalah sesekali lah. Betul ya? Ya ini kan nggak apa-apalah. Ini pada diri sendiri itu biasanya terberat. Makanya harus apa? Strike kepada diri kita. Harus kencang, harus tegas pada diri kita sendiri. Jangan kasih uzur terus. Kalau kasih uzur terus, nggak akan pernah kita bisa mengerjakan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Dan yang keempat, zuhud terhadap perkara syubhat. Zuhud terhadap perkara syubhat. Itu apa? Dengan cara meninggalkan perkara-perkara syubhat tersebut yang belum jelas kan gitu ya. Ini halal atau haram ya, sudah tinggalkan selesai aman. Ini zuhudnya orang-orang yang wara'. Yang tadi kita katakan zuhudnya orang-orang yang wara'. Apa wara'?
meninggalkan sesuatu yang ditakutkan ada bahayanya di hari akhirat. Ini di antara perkara-perkara syubhat yang belum jelas ditinggalin untuk bisa menjaga kehormatan agamanya dan seterusnya. Nah, ini diringkas dari muqaddimah kitab Tuhfah al-Iraqiyah fil Amal al-Qalbiyah karya Syekh Islam Ibnu Taimiyah dan juga kitabnya 5 Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Tariqatul Hijratain. Tingkatan zuhud yang 4. Yang ketiga tadi terbagi 2. Nah, yang terakhir mungkin ikhwan, kita masih panjang pembahasan masalah zuhud ini ya. Yang terakhir dari pertemuan kita ini, hal-hal yang dapat meluruskan zuhud. Ada 3 hal. Hal-hal yang dapat meluruskan zuhud. Hal-hal yang dapat meluruskan zuhud. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala berkata bahwa dalam masalah zuhud terhadap dunia, paling tidak ada 3 hal yang bisa diluruskan tentang masalah dunia ini, zuhud kepada dunia. Dalam masalah zuhud kepada dunia, kata Imam Ibnu Qayyim, zuhud ini bisa diluruskan dengan 3 hal. Jadi hal-hal yang dapat meluruskan zuhud, menjadikan zuhud kita benar maksudnya. Yang pertama, yang menarik nih, subhanallah, Ibnu Qayyim daqik luar biasa, masya Allah. Allah berikan keistimewaan, masya Allah. Beliau mengatakan hendaknya seorang muslim memahami bahwa dunia hanyalah bayang-bayang dan khayalan yang akan lenyap. Yang pertama, zuhud kepada dunia bisa benar, bisa lurus kalau kita bisa memahami 3 ini, kata Ibnu Qayyim. Yang pertama, hendaknya seorang muslim memahami bahwa dunia hanyalah bayang-bayang dan khayalan yang akan lenyap. Ya Allah. Ibnu Qayyim juga mengatakan dalam perkataan yang lain, orang yang mengejar dunia itu sama seperti dia mengejar bayangannya sendiri. Bayangannya dikejar, bayangannya tambah lari, bayangan diri sendiri, betul ya? Dia kejar bayangan tambah lari. Gimana caranya? Balikkan badanmu dan berjalanlah menuju Allah. Mau tidak mau bayanganmu pasti akan mengejarmu. Oh, luar biasa, Ibnu Qayyim, masya Allah bahasanya. Makanya beliau mengatakan ini, hendaknya seorang muslim memahami nih tentang hakikat dunia seperti apa. Apa itu? Bahwa dunia ini adalah bayang-bayang dan khayalan akan lenyap. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Hadid. Surat yang kalau kita bisa kita hafalkan ya. Kalau hati kita sedang cinta-cintanya, muyul-muyulnya kepada dunia yang luar biasa, sering-sering baca ayat ini. Surat Al-Hadid, surah 57 ayat 20. Ini salah satu ayat dari sekian banyak ayat dalam Al-Quran ya. Ini salah satu ayat yang menceritakan, menyebutkan kepada kita hakikat dunia ini loh. Gitu. Surah Al-Hadid ayat 20. I'lamu annama al-hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah, kata Allah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan, la'ib, wa lahun, melalaikan, wa zinah, perhiasan, wa tafakhurun bainakum, saling ajang berbangga di antara kalian, wa takathurun fil amwali wal aulad, dan saling memperbanyak harta dan anak di antara kalian. Allahu akbar. Ini cuma itu tuh. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. Seperti air hujan yang turun, ketika air hujan itu turun menumbuhkan tanaman yang hijau. Ketika tanaman yang hijau itu tumbuh, maka menjadikan para petani takjub ketika melihat. Ternyata apa? Enggak lama, tanaman itu menguning, kering, hancur. Allahu akbar. Wa fil akhirati 'adzabun syadid wa maghfiratun min Allah wa ridwan. Dan di akhirat cuma ada 2, enggak ada yang ketiga. Apa itu? Azab yang sangat keras dari Allah Azza wa Jalla berupa neraka dan ampunan dan juga rahmat Allah Azza wa Jalla berupa surga. Cuma 2, enggak ada yang ketiga sudah. Azab yang sangat keras berupa neraka Allah atau ampunan karunia rahmat Allah berupa surga.
Di ujung ayat Allah mengulang lagi, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali hanya kesenangan yang menipu, fata morgana. Allah. Ini salah satu ayat yang kalau bisa saya katakan tadi, kalau bisa kita hafalkan. Kalau nggak hafal, paling nggak kita ingat nih. Surah Al-Hadid, surah 57, ayat 20. Kalau hati kita sedang cinta-cintanya, kecenderungannya kepada dunia luar biasa, saya bisa dibaca ayat ini. Supaya nggak apa? Sakit hati pada dunia. Supaya tidak berlebihan cintanya luar biasa kepada dunia, sehingga dunia benar-benar masuk ke dalam hati kita. Ini yang berat, subhanallah. Yang kedua, meluruskan pemahaman kepada dunia yang kedua. Hendaklah seorang muslim memahami bahwa di belakang dunia ini ada kehidupan yang lebih besar dan lebih kekal. Apa itu? Akhirat, negeri akhirat. Ajib, Masya Allah, tabarakallah Ibnu Qayyim. Allahu Akbar. Hendaklah seorang muslim benar-benar memahami di belakang kehidupan dunia ini itu ada negeri, ada kehidupan yang lebih kekal, lebih besar, lebih agung. Itu negeri akhirat, kehidupan akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Wal akhiratu khairul liman ittaqa. Dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya memahami ini, masukkan dalam hatinya nih. Bahwa ingat nih, kalau saya lagi luar biasa kepada dunia, di belakang kehidupan dunia ini nih, ada kehidupan akhirat yang jauh lebih kekal, jauh lebih abadi, jauh lebih agung, jauh lebih mulia. Dan Allah Azza wa Jalla sebutkan itu dalam Al-Quran luar biasa banyaknya ayat tentang itu. Rasulullah SAW sebutkan itu dalam hadis luar biasa banyaknya tentang itu. Agar apa? Agar muyul manusia, kecenderungan manusia, bukan hanya kepada dunia saja. Jadi kita pelajari pada saat ini, bukan kita bahas tentang hebatnya dunia, itu kita pintar sendiri insya Allah. Karena fitrah manusia, hatinya, muyulnya, kecenderungannya pasti kepada dunia. Kalau dia tidak imbangkan kepada negeri akhirat dan baca yang seperti ini, pasti dia akan jauh lebih cinta kepada kehidupan dunia ketimbang akhiratnya. Itu yang jadi masalah. Hendaklah seorang muslim memahami bahwa di belakang dunia ini ada negeri kehidupan yang lebih besar, lebih kekal, lebih agung kedudukannya. Itu negeri dan kehidupan akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi demi Allah, mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhihi wa asyara Yahya bis-sabbabah fil yam falyanzur bima tarji'." Tidaklah kehidupan dunia, kata Nabi, demi Allah, tidaklah kehidupan dunia dibandingkan akhirat kecuali laksana seseorang di antara kalian mencelupkan jarinya. Dia perawi menyebutkan, mengisyaratkan jari telunjuknya. Dia mencelupkan jarinya ke sungai, ke laut bahkan, subhanallah, maka kemudian ketika diangkat, maka lihatlah apa yang dibawa di jarinya tersebut, jadi telunjuknya. Itu dunia, perbandingan dunia dengan akhirat. Dunia cuma di ujung yang ada apa? Di jari telunjuknya, sedangkan akhirat sungai atau lautan yang sangat luar biasa luasnya. Yang ketiga, yang terakhir, hendaklah ia memahami bahwa zuhud terhadap dunia, hendaknya ia memahami bahwa zuhud terhadap dunia tidak akan menghalangi seseorang untuk memperoleh dunia yang telah ditakdirkan untuknya. Jadi hendaklah dia memahami nih, bahwa zuhud kepada dunia itu sama sekali tidak menghalangi dirinya untuk memperoleh dunia yang telah ditakdirkan untuknya. Bahkan sebaliknya, semangatnya untuk memperoleh dunia tidak akan menyebabkan ia dapat memperolehnya kecuali yang ditakdirkan untuk memperolehnya. Nah, jadi memahami bahwa hendaklah dia memahami bahwa zuhud terhadap dunia tidak akan menghalangi seseorang untuk memperoleh dunia yang telah ditakdirkan untuknya. Jadi bukan berarti ketika orang zuhud di dunia berarti nggak bisa kaya misalnya. Kalau Allah takdirkan ya dia kaya, tetap kaya kan gitu ya. Bahkan kalau dia kaya dan hartanya bermanfaat seperti yang tadi saya katakan, sebagian sahabat yang dijamin surga, wah luar biasa banget, masya Allah.
harta kekayaannya benar-benar bisa dia bawa mati. Itu kenapa? Karena harta kekayaan dia amal soleh, disedekahkan, dia berikan orang, disantuni fakir miskin, janda-janda anak yatim, dibangun masjid, bangun ma'had, dia bantu dakwah, kan gitu. Ini luar biasa kalau seperti ini, Masya Allah. Jadi benar-benar apa? Ketika orang memahami bahwa zuhud kepada dunia ini tidak akan menghalangi seseorang untuk memperoleh dunia yang telah ditakdirkan untuknya. Bahkan sebaliknya, dia malah tenang, betul ya? Kalau ini ternyata dia nggak dapat, oh berarti Allah nggak takdirkan itu untuk dapat untuk saya. Dia tuh tenang banget, luar biasa itu berarti. Beriman kepada takdir tuh. Nah itu dia salah satu orang yang zuhud kepada dunia. Nah ini tiga persepsi atau tiga hal yang dapat menguruskan zuhud terhadap dunia disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala. Ini mungkin yang saya bisa sampaikan. Insyaallah taala masih kita berlanjut dengan masalah zuhud di dunia ini. Masih banyak ayat-ayat di hadis, perkataan-perkataan ulama yang belum kita sebutkan. Beliau menyebutkan di sini bagaimana kehidupan Nabi SAW, bagaimana makannya Nabi, bagaimana bajunya Nabi, bagaimana tempat tidurnya Nabi, bagaimana kehidupan para sahabat, riwayat para salaf tentang masalah zuhud, derajat zuhud, dan seterusnya. Insyaallah taala kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan kemudahan kita termasuk orang-orang yang zuhud di dunia sehingga kita bisa mendapatkan berbagai macam keutamaan dari akhirat, karena di hati kita lebih bercokol akhirat daripada dunia. Nah, ketika di hati kita lebih berat kepada dunia, maka tunggulah kehancuran, kata para ulama. Tunggulah kehancuran ketika dalam hati kita lebih cinta kepada negeri dunia ketimbang negeri akhirat, dia akan terhalangi dari banyaknya kebaikan yang harusnya dia bisa dapatkan. Wallahu taala a'lam bishawab. Silakan mungkin. Terima kasih Ustadz atas pemaparan materinya. Masya Allah. Jazakallah khair. Sesi pertanyaan sebentar Ustadz. Ini sudah ada yang masuk. Satu pertanyaan. Mungkin ada yang ini ingin bertanya langsung. Saya persilakan raise hand. Kami beri kesempatan itu. Pertama, barangkali ada yang raise hand. Belum ada ya Ustadz. Mungkin terlalu berat ini ya Ustadz materi zuhud itu. Ya Ustadz, itu untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari itu zuhud itu yang seperti apa ya Ustadz ya? Sama untuk mengajarkan untuk ke anak-anak itu, karena kan sekarang tuh di medsos sendiri itu kan selalu yang di apa ya, yang diekspos itu kan kegemerlapan dunia gitu ya Ustadz ya. Mohon pencerahannya Ustadz. Iya. Ini diantara PR bagi kita bersama, terutama kaum muslimin, terutama para orang tua, untuk bisa menanamkan ke dalam hati anak-anak kita agar mata kita dan mata anak keturunan kita jangan terlalu gemerlap kepada dunia. Karena ketika mata ini tersibukkan dengan melihat gemerlapnya dunia, hijaunya dunia, manisnya dunia, dari mata ini biasanya turun ke hati. Bisa lihat. Dari mata ini melihat luar biasanya dunia, turun ke hati. Apalagi bukan hanya mata. Kalau ternyata mata ini ditambah dengan merasakan kenikmatan dunia, merasakan enaknya dunia, wah bukan ke hati lagi tuh. Mata sudah ke hati, merasakan tambah ke hati lagi. Betul ya? Tambah menjadikan seseorang jauh lebih mencintai dunianya ketimbang akhiratnya. Karena itu di antara cara, nanti insya Allah kita akan sebutkan di antara kiat-kiat agar menjadikan kita zuhud, insya Allah. Ada pembahasan khusus masalah tersebut, kita akan cari nanti apa saja kiat-kiat yang disebutkan para ulama. Tapi salah satu caranya adalah membaca bagaimana kisah-kisah para ulama salaf terdahulu, atau membaca kisah-kisah orang-orang saleh terdahulu. Bagaimana para nabi dan rasul, bagaimana para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an, bagaimana para tabi'in, tabi'ut tabi'in, bagaimana para imam terdahulu, bagaimana salafus saleh terdahulu, bagaimana mereka kepada
agama mereka, akhirat mereka, dan dunia mereka. Sebagian dari mereka ada yang Allah Azza wa Jalla berikan harta luar biasa, tapi yang hebat adalah Allah Azza wa Jalla, ini kata kuncinya. Allah Azza wa Jalla berikan kemudahan bagi mereka untuk bisa mengendalikan dunia. Jadi bukan dunia mengendalikan mereka, tapi mereka mengendalikan dunia. Dunia luar biasa, Masya Allah. Maka ajarkan itu kepada anak kita, kisah-kisah tuh. Kisah bagaimana para nabi dan rasul terdahulu, kan gitu. Ya kan? Nabi dan rasul berarti dua-duanya tadi saya katakan, ada Nabi Daud Sulaiman yang jadi raja, ada Nabi Ayub yang ternyata Allah beri kemiskinan. Ada Nabi kita Muhammad SAW yang luar biasa. Nabi kita Muhammad SAW disebutkan beliau mengatakan kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, seandainya Allah jadikan gunung Uhud ini semuanya menjadi emas, aku tidak menginginkan ada pada di rumahku 3 hari kecuali aku sudah infakkan semua di jalan Allah. Luar biasa. Insya Allah. Itu bagaimana Nabi SAW seperti itu. Jadi Rasulullah SAW ketika ada daging beliau makan, ketika nggak ada beliau puasa, ketika nggak ada beliau makan al-aswadan. Apa al-aswadan? Kurma dan air. 2 bulan makan kurma dan air. Beliau ada makan, bersyukur kepada Allah. Nggak ada, khalas. Gitu ya. Ini tengah-tengah nih. Jadi bukan menjadikan Nabi SAW, Nabi adalah orang yang kaya dan seterusnya, makanya kita harus kaya dan baik. Kalau nggak kaya gimana? Atau sebaliknya, Nabi orang yang miskin dan seterusnya. Tengah-tengah proporsional. Terkadang Nabi SAW ada, ketika ada Nabi SAW makan paha kambing dan seterusnya kan gitu. Terkadang Nabi SAW nggak ada sampai 2 bulan. Bayangkan beliau makan al-aswadan. Disebutkan Aisyah radhiyallahu anha, kurma dan air. Tapi itu sama sekali tidak menjadikan beliau kemudian menjauh dari ketaatan kepada Allah. Maksudnya apa? Keadaan dunia apapun yang Allah berikan, bukan itu yang menjadi konsen diri kita. Tapi yang jadi konsen adalah apakah Allah berikan ketakwaan bagi kita atau tidak. Itu. Jadi Allah dan Rasulnya sebenarnya tidak pernah mencela dunia secara terlek gitu, tidak. Tapi sikap kita, nah ini nih. Sikap kita ketika tergila-gila kepada dunia ini yang dicela dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun secara zat, enggak. Nah, tadi saya katakan para nabi ada yang jadi raja kaya. Bahkan Rasul SAW pernah mendapatkan harta banyak luar biasa. Tadi harta rampasan perang dan seterusnya kan gitu. Para sahabat banyak dari mereka orang yang kaya. Bukan berarti ketika mereka dapat kekayaan berarti itu syar, keburukan bagi mereka, tidak. Tapi sikap mereka, nah ini. Ketika Allah berikan kekayaan, ketika Allah berikan dunia di tangan mereka, apa sikap mereka? Ini yang jadi PR bagi kita semua nih. Ketika kita diberikan dunia di tangan kita, ini kita masukkan ke hati, akhirnya repot nih. Ini yang berat, subhanallah. Maka ajarkan itu kepada anak-anak kita. Ajarkan di antara yang saya katakan, sirah kan itu, sirah nabawiyah ataupun sirah kisah-kisah orang-orang saleh terdahulu dari para nabi dan rasul dan seterusnya. Dan didik anak-anak kita untuk biasa bersedekah, biasa berbagi. Bukan hanya biasa untuk menabung, bukan berarti menabung nggak boleh ya. Tapi kalau nabung sedekahnya nggak pernah, ujung-ujungnya bahaya pelit tuh. Gitu. Biasakan anak kita dengan tangannya memberi kepada orang, bersedekah ke orang, ngasih hadiah ke orang. Biasakan anak kita untuk mengajarkan kepada mereka, nah, ini cuma sebentar loh. Pupuk amalan kita di dunia ini untuk negeri yang lebih baik kan gitu. Karena subhanallah betul. Kalau kita lihat perkembangan zaman, apalagi di medsos dan seterusnya, mungkin saya suka bingung orang yang mengatakan, ya coba ini outfitnya berapa ya? Dari atas berapa juta, baju berapa juta, cak apa ini? Mau ngapain? Mau apa coba subhanallah? Apa faedahnya? Nambah iman, nambah takwa, nambah amal soleh, itu apa? Bahkan bisa sebaliknya, gara-gara itu bisa ujub, betul? Bangga akan diri, bangga akan kelebihan yang dimiliki. Bahkan gara-gara itu bisa kiber, bisa menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Bukan berarti kemudian dia tidak boleh beli barang yang bagus, silahkan. Subhanallah, Nabi SAW menyebutkan fi ma'anal hadis, Allah Azza wa Jalla menyukai ketika Allah melihat asar, bekas dari nikmat yang Allah berikan kepadanya. Betul, silahkan. Tapi itu pun jangan apa? Berlebihan kan gitu. Maka ajarkan itu kepada anak-anak kita. Dan yang paling penting doa kepada Allah. Karena tanpa pertolongan Allah Azza wa Jalla mustahil kita bisa zuhud di dunia ini.
Untuk zuhud yang pertama saja dikatakan Imam Ahmad itu meninggalkan haram, kalau tanpa bantuan Allah nggak bisa. Betul ya? Maka saya katakan semua kaum muslimin pada hakikatnya apa? Zuhud. Meninggalkan dengan syarat mereka meninggalkan sesuatu yang diharamkan di dalam agama ini. Dan itu semua pasti butuh dengan pertolongan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita sering-sering minta kepada Allah. Zuhud ini mudah bagi orang-orang yang Allah berikan kemudahan, tapi sulit bagi orang-orang yang Allah kasih kesulitan. Maka mintalah selalu kepada Rabbul Alamin agar Allah Azza wa Jalla berikan kemudahan diri kita untuk selalu zuhud kepada dunia, masalah amalan hati terutama. Allah amin. Ustaz, ada satu pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, zuhudlah kepada dunia, jangan bergantung pada hatimu. Gemar suka diremehkan oleh manusia. Contoh berkeinginan meninggalkan mendengarkan musik lebih susah daripada membaca Al-Quran. Bagaimana solusinya bila kita menemukan seperti ini, Ustadz? Solusi khusus sama tadi, mendengarkan musik atau semua? Berkeinginan mendengarkan musik lebih susah daripada membaca Al-Quran. Terus ini ada menonton film, tapi saya nggak bisa membaca nih apa maksudnya ya. Bukan kebutuhan daripada membeli yang penting. Bagaimana solusinya jika menemukan seperti ini? Baik. Yang saya katakan tadi bukan berarti ketika zuhud ini seseorang harus meninggalkan dunianya, tidak. Tapi paling tidak yang pertama zuhud seorang muslim, bahkan semua muslim bisa melakukannya adalah meninggalkan sesuatu yang haram. Ketika dia tahu bahwa ini sesuatu yang haram, contohnya tadi musik dan nyanyian, gitu. Ijma ulama tentang masalah tersebut, maka dia harus berusaha dengan sekuat tenaganya, walaupun hatinya suka. Betul ya? Kita nggak nafikan nih, apalagi dulunya mungkin kita menggandrung musik luar biasa, ketika dengar lagi lagu-lagu yang kita sukai, wah murojaan. Tapi apa? Jangan sampai menikmati itu. Ingat ya Allah, Allah telah berikan hidayah kepada saya. Masa saya campakkan begitu saja hidayah ini cuma gara-gara mendapatkan sedikit dari kenikmatan dunia yang ternyata kenikmatan dunia ini haram. Maka pikirkan itu dalam hati kita. Karena kita nggak tahu sama sekali apakah ketika kita melepaskan hidayah ini, kita akan dapatkan lagi hidayah ini atau tidak. Ini hati-hati nih, subhanallah. Kita nggak tahu sama sekali apabila kita melakukan sesuatu yang haram dan mungkin kita remehkan sesuatu yang haram itu, betul tadi menikmati, betul ya musik. Apakah kemudian Allah berikan kemudahan kita untuk meninggalkannya atau tidak? Maka pikirkan baik-baik bagi diri kita. Masa zuhud yang paling bawah saja untuk meninggalkan sesuatu yang haram ini kita gagal, apalagi yang lain gitu maksudnya. Apalagi tingkatan yang lain, subhanallah. Maka berusaha dengan sekuat tenaga, minta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla, dan jangan pernah lemah. Bersemangat untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat untuknya, minta pertolongan kepada Allah, jangan pernah lemah melakukan itu semua. Ya, insya Allah Ta'ala Allah Azza wa Jalla akan berikan kemudahan. Salah satunya diantaranya adalah memperbaiki circle, kan gitu. Circle-circle yang buruk tinggalkan, rubah dengan circle yang baik, dengan teman-teman yang saleh, baik, kan gitu. Kemudian biasakan diri untuk mendekat kepada Al-Quran Al-Karim. Dan itu pun berlangsung, dan itu pun apa? Bisa kita praktikkan pada segala hal. Contohnya masalah duniawi. Kita ingin beli sesuatu padahal kita sudah punya. Bahkan kita nggak butuh tentang masalah tersebut. Maka ingat, ya Allah, ini jauh lebih baik ketika saya sedekahkan. Jauh lebih baik ketika saya berikan ke fakir miskin. Jauh lebih baik ketika ini jadi amal saleh saya nanti, kan gitu. Maka pikirkan yang seperti ini. Kenapa? Karena kalau kita hanya mengejar dunia semata, tidak akan pernah ada puasnya dalam kehidupan dunia ini. Seorang yang mengejar dunianya mati-matian seperti dia meminum air laut. Air laut itu tidak akan menghilangkan hausnya, dahaganya nggak akan pernah hilang. Yang ada sebaliknya, akan memudaratkan dirinya. Orang kebanyakan minum air laut mati. Sama seperti orang ketika terlalu cinta kepada dunianya, ujung-ujungnya bisa menyebabkan kematian bagi hatinya sebelum kematian bagi jasadnya. Itu berbahaya banget ya. Maka pikirkan dalam pikiran hati kita, keridhaan Allah adalah yang paling puncak yang harus saya dapatkan, bukan keridhaan manusia. Kenikmatan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada saya
adalah kenikmatan yang harus saya kembalikan kepada Allah dengan sebuah amal saleh, bukan amal kedurhakaan kepada Allah atau amal yang sia-sia. Waktu yang Allah berikan kepada kita di atas muka bumi ini, kita isi dengan apa waktu tersebut? Menghasilkan pahala dari Allah atau menghasilkan dosa atau kesia-siaan saja dalam waktu tersebut? Karena semuanya pasti akan diminta pertanggungjawaban dari Allah Taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika minum air putih di rumah salah seorang sahabatnya, Rasul mengatakan pasti kita akan ditanya tentang kenikmatan ini di hari kiamat. Kalau air saja ditanya oleh Allah Azza wa Jalla, bagaimana dengan kenikmatan-kenikmatan yang lain? Kenikmatan mendengar, kenikmatan melihat, kenikmatan harta yang Allah berikan, kenikmatan jabatan, kenikmatan fisik yang mungkin kuat, kenikmatan paras wajah yang ganteng atau cantik. Allah tanya itu semua. Siapkan jawabannya ketika kita pakai kenikmatan itu untuk kedurhakaan kepada Allah. Jawaban yang luar biasa beratnya ketika Allah bertanya kepada diri kita, kita gunakan untuk apa nikmat-nikmat tersebut di hari akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah berikan kemudahan kita untuk bisa menjadi orang-orang yang zuhud di dunia. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Anda punya 3 orang anak. Pada saat suami melanjutkan sekolah di luar negeri, 2 anak kami bawa dan 1 anak kami tinggal bersama orang tua di kampung. Dan Masya Allah, sekarang sudah 6 bulan kami kembali ke tanah air. Dan suami saya sering marah-marah kepada putri saya yang tinggal selama ini diasuh oleh kakek neneknya. Jadi kalau setiap kali diajak makan-makan, seperti all you can eat, makan yang banyak, putri saya selalu menangis. Dia bilang, ayah untuk apa makan sebanyak ini? Bukankah ini mubazir? Lalu suami saya marah-marah. Kata suami saya, kamu ini mentalnya bukan mental orang kaya, tapi mental orang miskin. Dan anak saya sering kali menyisihkan uang tabungannya untuk cita-citanya adalah untuk bisa memberangkatkan haji orang-orang yang susah, baik itu marbot masjid dan sebagainya, atau guru mengaji. Padahal anak saya baru usia 10 tahun, Ustadz. Pada saat saya tanya, kenapa dari mana kamu mendapatkan ini semua? Dia bilang dari guru ngaji di kampung. Suami saya tidak suka. Lalu saya tanyakan kepada putri saya, kamu bersyukur dengan segala yang Allah berikan kepadamu? Iya Umi, iya Ibu, katanya. Kalau yang saya tahu, Umi, kata guru ngaji, syukur itu adalah tidak memaksiati nikmat yang Allah berikan. Jadi saya berusaha untuk menggunakan semua nikmat yang Allah berikan dalam ketaatan, termasuk rezeki yang Allah titipkan. Saya menangis, Ustadz, tapi suami saya justru marah-marah. Seringkali memarahinya, kadang memukulnya, dan selalu membedakannya dengan kakak-kakaknya, dengan adiknya, dan yang ikut kami selama ini tinggal di luar negeri. Saya sudah memanggil Ustadz, memberikan potongan video untuk suami saya, tapi suami saya tetap keras hati. Kata suami saya, nggak begini juga kali kalau mau nabung, tetap juga harus pikirkan kebahagiaan diri sendiri. Akhirnya anak saya tidak mau diajak tinggal oleh suami saya, tetapi suruh tinggal dengan neneknya. Dan anak saya sedih sekali. Bagaimana saya menyikapi ini ya Ustadz? Mohon nasihatnya. Manusia diuji oleh Allah Azza wa Jalla macam-macam. Ada orang yang diuji dengan orang tuanya, ada orang yang diuji dengan anaknya, ada orang yang diuji dengan mertuanya, ada orang yang diuji dengan pasangan hidupnya, dan itulah dunia. Dan itulah dunia. Sampai kapan? Sampai kita selesai di atas muka bumi ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lihat dari beliau hidup, bahkan dari beliau sebelum hidup, bahkan Allah Azza wa Jalla sudah takdirkan ayahnya meninggal. Ketika beliau lahir ke atas muka bumi ini, baru beberapa tahun ibunya meninggal. Ya. Ibunya meninggal. Kemudian setelah itu dirawat oleh kakeknya meninggal. Dirawat oleh pamannya Abu Thalib dalam keadaan miskin, yang menjadikan beliau harus kemudian apa? Harus berjibaku juga membantu pamannya, menggembala kambing, kehidupan yang sulit luar biasa. Sampai akhirnya kemudian beliau jadi nabi dan rasul, ujian tambah berat luar biasa, dihina,
dicaci maki oleh orang kafir Quraisy, bahkan mau dibunuh luar biasa. Sampai beliau meninggal, subhanallah. Beliau meninggal salah satunya karena apa? Diracun. Ketika peristiwa Khaybar, betul ya? Nabi SAW menyebutkan itu. Dan itulah kehidupan dunia. Ma yazalul bala bil mu'min wal mu'minah. Senantiasa ujian, cobaan itu menimpa kepada seorang mukmin dan mukminah. Fi malihi, pada hartanya, fi nafsihi, pada dirinya, wa waladihi, pada anak-anaknya, hatta yalqallah wa ma alaihi khati'ah, sampai dia berjumpa dengan Allah tidak mempunyai dosa sama sekali. Maka ujian yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada diri itu adalah ujian yang juga pasti Allah berikan kepada semua manusia di atas muka bumi ini. Karena manusia nggak diuji oleh Allah. Tinggal sikap kita seperti apa ketika Allah berikan ujian. Sabar, ridha akan takdir Allah, kan gitu. Makanya nggak ada kalau kecuali jawabannya sabar, ridha akan takdir. Ustaz, saya ujian begini-begini, tolong kasih jawaban saya selain sabar, Ustaz. Nggak ada. Sabar, ridha akan takdir Allah, mencari solusi kepada Rabbul Alamin, kan gitu. Curhat kepada Allah Azza wa Jalla, tambah tingkatkan takwa kita kepada Allah, karena orang yang bertakwa akan Allah berikan jalan keluar dari setiap masalah kehidupannya. Tambah gantungkan hati kita kepada Allah, tambah doa kita kepada Rabbul Alamin. Introspeksi diri kita, bisa jadi itu semua karena dosa-dosa kita lakukan, gitu ya. Itulah hidup di dunia, di atas muka bumi ini macam-macam, subhanallah. Macam-macam luar biasa. Jadi sekali lagi balik lagi tadi, kalau orang yang bisa menjadikan di dalam hatinya ini adalah akhiratnya bukan dunia, dia tidak ada tergantung kehidupan kepada dunia, dia masukkan dalam hatinya di dunia semua titipan Allah Azza wa Jalla, semuanya nggak lebih, maka itu luar biasa, itu kenikmatan yang luar biasa, masya Allah, yang Allah berikan kepada orang tersebut. Maka doa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah berikan kemudahan bagi dirinya untuk mengarungi fitnah di atas muka bumi ini, agar Allah berikan ketabahan, kesabaran, jalan keluar yang terbaik dari ujian dan cobaan yang Allah berikan tersebut dari berbagai macam cara. Terkadang Allah Azza wa Jalla memiliki cara tertentu untuk menjadikan seseorang naik derajatnya dalam pandangan Allah. Terkadang Allah Azza wa Jalla memiliki cara-cara tertentu untuk menghapuskan dosa-dosa seseorang. Salah satunya dengan ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada diri. Maka jangan berkecil hati. Sikap kita dari ketika Allah berikan ujian itu yang Allah lihat. Sabar, ridha akan takdir Allah, tetap beribadah, tetap melakukan amal saleh, ketaatan kepada Rabbul Alamin. Jangan pernah putus untuk selalu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Terus perbaiki diri, terus introspeksi diri kita, terus berikan nasihat kepada anak kita, terus minta anak kita doakan orang tuanya dari ayahnya agar Allah Azza wa Jalla berikan hidayah kepadanya, dan seterusnya. Yakinlah, Allah Azza wa Jalla tidak akan membebani seseorang kecuali orang tersebut mampu untuk memikul beban tersebut. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah a'lam bishawab. Barakallahu. Waalaikumsalam barakallah. Ustaz, satu pertanyaan berikutnya Ustaz. Ustaz, kakak saya selalu bersikap kasar kepada ibu. Padahal ibu saya adalah ibu yang sangat lembut. Dan bahkan sampai untuk mengetahui kenapa sikap kakak saya seperti itu, saya bertanya kepada tante-tante saya, apakah dulu waktu masa muda ibu saya pernah melakukan dosa atau hal-hal yang membuatnya sekarang menerima balasan dari anaknya. Tapi kata tante-tante saya, ibu saya orang yang sangat taat kepada kedua orang tua. Memang Ana tahu ini adalah ujian, tapi Ana sakit hati Ustadz setiap kali teman-teman kakak Ana datang, ibu Ana yang harus memasakkan dan menyucikan segala piring makanannya. Kadang Ana harus bertengkar dengan beliau karena perlakuannya kepada ibu. Dan ibu selalu sabar, Ustadz. Kata ibu, tidak mengapa. Nanti ada saatnya kakakmu mendapat hidayah. Tapi Ana rasanya tidak bisa menerima ini, Ustadz. Kalau kepada teman sangat ramah, sangat selalu bertutur kata yang lembut, tapi kepada ibu selalu kasar. Sekali waktu Ana tanya, kenapa kamu tidak keluar saja dari rumah ini kalau terus menyakiti ibu? Lalu dia bilang, saya juga berhak atas rumah ini karena ini rumah warisan ayah kita. Bagaimana doa selalu Ana panjatkan Ustadz, tapi Ana takut hati ibu Ana terus terluka seperti ini. Dan ibu Ana tidak pernah membalas, tapi selalu tersenyum dan memeluk kakak Ana, walaupun terkadang kakak Ana terlihat sangat tidak berkenan akan pelukan dan usapan kasih sayang ibu Ana.
Terima kasih Ustadz, mohon nasihatnya. Iya Ustadz, tambahannya kakak Ana selalu ikut banyak kajian Ustadz. Dari kajian Ustadz-Ustadz salaf, tapi kenapa hatinya begitu keras ya Ustadz? Apa yang salah dalam hal ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini salah satu bentuk ujian yang Allah Azza wa Jalla berikan. Dan saya katakan tadi subhanallah, ada tadi yang tadi anak diuji sama orang tua, nah ini sebaliknya. Jadi orang tua diuji oleh anaknya. Tapi saya nasihati kepada yang bertanya, jangan apa perlakuan ketika anti melihat perlakuan, saya nggak tahu laki apa perempuan bertanya. Jangan Perempuan Ustadz. jangan perbuatan kakak anti kepada ibu anti kemudian menjadikan itu malah terus menyakiti hati anti. Ditakutkan naudzubillah min dzalik, akhirnya penyakit hati masuk ke dalam hati anti tanpa disadari dan seterusnya. Dan memang kita tidak akan pernah ridho ketika kita melihat orang yang kita cintai, kita sayangi disakiti orang, kan gitu. Tapi apa yang dilakukan oleh ibu anti itu luar biasa, masya Allah, sangat luar biasa, masya Allah, sangat luar biasa. Dan itulah tadi yang dikatakan bahwa belum tentu semua orang yang berilmu bahkan tadi duduk di kajian sunnah bisa mengamalkan ilmunya, belum tentu. Itu semua taufik dari Allah Azza wa Jalla. Tapi yakinlah, yakin insya Allah Ta'ala di satu titik Allah Azza wa Jalla akan berikan dengan hidayah kepada kakak nanti. Salah satunya di antara sebab apa? Ya, sebab ibunya yang sangat luar biasa, masya Allah. Maka coba anti perbaiki hati anti, saya nasihati kepada anti. Jangan kemudian apa? Malah menjadikan kedongkolan kepada kakak itu, menjadikan tanpa disadari akan masuk ke dalam hati anti yang seperti itu, penyakit hati. Syaitan masuk ke situ, ditakutkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita nggak bisa yang punya hati Allah tabaraka wa ta'ala. Hatta kakak anti tidak memiliki hatinya. Yang memiliki hatinya adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Ada seorang ibu memiliki 3 anak. Anak pertama dan anak kedua masya Allah saleh dan saleh. Anak yang ketiga mungkin semua maksiat dilakukan. Anak ketiga semua maksiat mungkin dilakukan. Tapi ibunya, perhatikan nih, ibunya selalu husnul, selalu berbaik sangka kepada Allah. Enggak pernah sama sekali dia suudzon kepada Allah, dan dia yakin seyakin-yakin dia perbesar harapannya kepada Allah, pasti insya Allah akan dapat hidayah dari Allah. Sehingga dia doa. Ibunya juga selalu ketika kakak-kakaknya datang, jangan lupa untuk selalu doakan adikmu. Sampai akhirnya apa? Allah takdirkan ibunya sudah meninggal. Rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan Allah Azza wa Jalla takdirkan anak yang ketiga ini bukan hanya dapat hidayah, tapi bahkan menjadi orang-orang yang membantu dakwah sunnah ini. Yang luar biasa. Bukan hanya dapat hidayah yang ketiga ini, membantu dakwah sunnah ini luar biasa. Luar biasa. Dan menjadi orang yang masya Allah tabarakallah luar biasa. Maka jangan pernah berkecil hati. Anti doa kepada Allah terus menerus. Karena terkadang Allah Azza wa Jalla berikan ujian kepada seseorang, ingin melihat bagaimana tingkat ketergantungan hamba itu kepada Allah Azza wa Jalla. Dan apa yang dilakukan oleh ibu anti luar biasa banget itu, masya Allah. Allah berikan taufik itu. Dan itu harus dicontoh pada hakikatnya. Terus perbesar harapan kepada Allah agar Allah berikan hidayah kepada kakak anti tersebut. Terus apa? Perbaiki hubungannya dengan, tunjukkan akhlakul karimah kepadanya dan seterusnya. Karena kalau keburukan dibalas dengan keburukan, tidak akan selesai sampai kapanpun. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan hidayah kepada kakak anti tersebut. Allah a'lam. Amin ya rabbal alamin. Mungkin Sudah Ustadz, sudah semua. itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Semoga Allah Azza wa Jalla berkahi pertemuan kita. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala jadikan diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu Allah berikan hidayah taufik untuk meniti siratal mustaqim. Sampai nantinya Allah Azza wa Jalla wafatkan dari kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin maaf ya. Jazakumullah khair. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum Ustaz.